Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karmila Puspita Indah, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan materi listrik statis pada kelas 9 di SMP Bukit Mulia, Jakarta dengan metode daring dan aplikasi Zoom Meeting. Mohon masukannya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Oke, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Oke, baik. Semalam tidurnya nyenyak semua ya? Enggak. Nyenyak banget. Nyenyak banget. Kecuali Chester ya, nggak nyenyak. Oke. Pokoknya kita hari ini bersyukur, kita hari ini bisa berkumpul bersama di Zoom ini dalam keadaan sehat. Moga-moga kita selalu sehat lah ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita akan buka pelajaran dalam doa. Bu Mila minta tolong Norbert buka pelajaran dalam doa. Silakan Norbert. Teman-teman, mari kita berdoa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang listrik, khususnya listrik statis. Di sini Bu Mila mau tanya, kalian ada yang bisa menyebutkan nggak contoh listrik statis? Ibu, Oh iya, Cila. kayaknya saya pernah ke rumah om saya, terus saya lihat ada TV yang gede gitu. Kalau nggak salah namanya TV tabung ya. Nah, waktu itu tuh saya mau matiin TV-nya, terus kayak rambut saya ketarik di layar TV gitu, Bu. Itu masuk listrik statis bukan ya? Oh iya benar Cila, benar sekali. Jadi contoh kejadian yang dialami Cila itu termasuk kejadian yang berhubungan dengan listrik statis. Bu, saya mau tanya. Saya pernah iseng gosok-gosokin balon ke kain. Terus saya deketin itu balon ke rambut saya kan. Rambut Ya. saya bisa berdiri kayak nempel di balon gitu. Itu contoh listrik statis juga nggak? Oh iya Freya, benar. Itu adalah contoh listrik statis. Itu Bu yang kalau penggaris terus digosok-gosokin ke rambut terus ditaruh di kertas biasa suka nempel kertasnya. Nah iya, benar kata Michelle. Itu mungkin kalian semuanya sudah pernah melakukan ya ketika SD. Jadi pernah secara disuruh guru IPA kalian menggosok-gosokkan penggaris plastik ya, Michelle ya? Penggaris plastik ke rambut kalian yang sedang kering. Kemudian didekatkan ke potongan kertas yang kecil-kecil, kertasnya bisa nempel. Sudah. Bu, kalau petir juga contoh listrik statis kan? Nah, benar Kevin. Petir adalah contoh listrik statis. Mila akan putarkan sedikit kejadian-kejadian yang berhubungan dengan listrik statis. Kalian boleh amati melalui video yang Bu Mila putarkan ini.
Tadi kalian sudah lihat beberapa kejadian atau contoh dari listrik statis ya. Tadi hanya dengan menggosok-gosokkan pipa paralon, kemudian kita dekatkan kepada kaleng minuman bersoda ya tadi. Ternyata kaleng minuman bersodanya bergerak menjauh. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa itu kaleng soda bisa bergerak menjauh tuh. Ada apa yang terjadi? Nah, Bu Mila akan share screen materi hari ini. Silakan kalian perhatikan. Nah, jadi indikator pencapaian kompetensi dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti diharapkan kalian setelah belajar listrik statis ini, kalian bisa memberikan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosok-gosokkan terhadap rambut kering. Ini tadi kalian sudah sebutkan ya, siapa tadi yang menyebutkan contoh ini, Bu Mila lupa. Yang ketiga, kalian nanti bisa mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan interaksi dua muatan listrik. Nah, di sini Bu Mila jelaskan, kalian nanti akan dinilai dari dua aspek. Yang pertama, aspek kognitif. Itu nanti dinilai dari soal evaluasi yang akan kalian kerjakan di akhir penjelasan materi ini. Yang kedua, nanti ada penilaian sikap. Tentunya ini diambil dari keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi, kalau kalian tadi yang sudah jawab di awal, Bu Mila kasih nilai plus. Jadi, yang tadi belum sempat jawab, kalian silakan mengaktifkan diri, boleh bertanya, boleh berpendapat, agar nilai sikapnya baik. Melina. Ya, Bu. Ini pernah kalian belajar waktu kelas 7 ya? Melina tahu nggak? Bagian terkecil dari makhluk hidup itu disebut apa, Mel? Atom. Bagian terkecil dari makhluk hidup disebut atom. Oh, atom dari suatu benda ya, Bu? Oke. Atom adalah merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi dengan atau secara reaksi kimia biasa. Jadi kalau kita mau bagi ini atom sangat susah ya. Ibaratnya kita mau lihat saja udah susah, apalagi mau membaginya. Ini susah sekali, harus menggunakan reaksi kimia. Nah, ini diingat. Mungkin kalian sudah baca buku sebelumnya. Lapisan atom itu terdiri dari dua lapisan. Yang pertama inti atom, yang kedua kulit atom. Sesuai namanya ya, ini berarti inti. Kalau kalian dengar kata inti, kalau inti itu biasanya letaknya di mana? Di luar atau di dalam? Atau di tengah atau di dalam, benar. Kalau inti biasanya letaknya itu di dalam, atau lebih spesifiknya lagi kita bilang ini inti pasti biasanya di tengah nih. Kalau kulit di luar, Bu. Di luar. Sama kalau kita lihat semua yang namanya kulit pasti di luar. Nih. Kira-kira atom itu strukturnya seperti ini. Kalian lihat di tengah tadi inti atom ya. Dari gambar Bu Mila ini bisa kalian lihat Chester.
Di inti atom ini terdiri atas apa sama apa, Chester? Proton, neutron, Bu. Ada proton dan neutron. Nah, Norbert, kalau yang di kulit atom terdapat apa itu, Norbert? Lintasan elektron. Ada elektronnya ya. Ini sesuai gambar Bumila, kalian perhatikan. Proton sama neutron ini dia diam di tengah ya, tidak bergerak. Jadi yang selalu bergerak adalah elektron. Nah, di sini Bumila jelaskan kalau proton itu muatannya positif. Tadi di tengah ya, di inti. Kemudian neutron muatan tidak bermuatan. Dan elektron bermuatan negatif. Nah, elektron ini bergerak mengelilingi atom. Next, kita ke macam-macam benda. Benda di sini ada benda netral, kemudian benda bermuatan listrik positif, dan benda bermuatan listrik negatif. Ini gampang banget ya. Kalau benda netral, berarti jumlah proton sama elektronnya sama. Jadi yang positif sama negatif ini sama. Kalau benda bermuatan listrik positif, berarti jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron. Yang ketiga, benda bermuatan negatif, berarti jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Sampai sini ada pertanyaan? Benda Nggak ada. Oke, Chester, nggak ada. Nah, lanjut. Benda yang tidak bermuatan listrik dapat menjadi bermuatan listrik karena, nah kita lihat nih alasannya. Muatan listrik atau elektron itu bisa berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Jadi benda itu bisa ketambahan elektron. Kalau elektronnya semakin banyak berarti benda tersebut dapat bermuatan apa? Elektronnya banyak, bermuatan negatif ya, Bu? Ya, benar. Jadi bermuatan negatif. Kalau misalkan dia bergesekan sama benda lain, kemudian dia kehilangan elektron, elektronnya berkurang, berarti dia akan menjadi benda bermuatan Positif. positif, benar. Sebaliknya ya, seperti itu. Ingat-ingat, pokoknya diingat-ingat, kalau benda kelebihan elektron, berarti dia muatannya negatif. Kalau benda kekurangan elektron atau ada elektron yang lepas, berarti benda tersebut bermuatan positif. Ingat, benda yang bermuatan sama akan tolak-menolak, sedangkan benda yang bermuatan tak sama akan tarik-menarik. Misalkan positif sama negatif, itu nanti bendanya bisa tarik-menarik. Jadi kalau tadi Freya pernah ke rumah pamannya, ke rumah omnya, dia matiin TV tabung itu ya, terus rambutnya tertarik, berarti itu muatan antara rambutnya Freya dan muatan antara TV tabung tersebut berbeda. Maka dari itu, rambutnya Freya bisa tertarik oleh TV tersebut. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Tadi ada yang Michelle yang gosok-gosokkan penggaris ke rambut kering. Nah, sekarang adalah giliran kalian mengerjakan LKPD. Ada pertanyaan nggak? Enggak. Nggak ada. Jelas, Bu. Oke, udah jelas. Berarti sekarang giliran kalian mengerjakan LKPD. Kalian langsung masuk ke Bumila akan tempatkan kalian di room masing-masing. Ya. Oke. Oke, yang lain sambil mengamati. Itu yang keadaan awal balon sama sweater sama temboknya itu muatannya netral. Kenapa Soalnya itu jumlah proton sama elektronnya itu sama.
Coba Bumila tanya di sini, si Nora, protonnya atau yang bermuatan negatif positif di balon ini ada berapa, Nora? Ada 4. 4. Yang negatif ada? 4. Nah, jadi balon ini muatannya apa? Netral. Netral, oke. Mulai diisi ya, yang kegiatan 1 itu ada pertanyaannya. Kemudian Melina, silakan dilanjutkan, Mel. Oke. Ini balon kuningnya habis digosok-gosok ke sweater, muatannya jadi negatif kan ya? Soalnya elektronnya nempel di balon. Kemudian sweaternya bermuatan apa kalau seperti itu? Michelle. Sweaternya jadi positif, soalnya itu kalau digambarnya kan tinggal protonnya doang yang nempel. Tuh diperhatikan ketika balon kuning digosok-gosokkan ke dinding, apa yang terjadi tuh? Kayak menjauh gitu ya, Bu? Apanya yang menjauh, Mel? Elektronnya. Elektronnya. Oke, ntar alasannya dipikirkan bersama kelompoknya. Silahkan mengerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh ntar tanya Bumila ya. Kalau sudah selesai, kalian langsung ke ruang Zoom utama. Oke, Bu. Oke. Ibu Chester lagi ke toilet. Oke, nggak apa-apa. Kalian ini. Mana ada. Oh, oke. Oke, Chester udah ada. Silakan dimulai, Cila. Ya, ini aku coba gosokin dulu ya. Nah, itu kan balonnya jadi bermuatan negatif. Itu dikarenakan elektronnya itu pindah ke balon. Iya, benar. Nah, sambil Aku ketik jawabannya di LKPD ya. Oh iya, berarti jawabnya jangan cepat-cepat biar Chester bisa ini. Oke. Berarti sweaternya jadi positif ya muatannya. Kemudian? Oke, lanjut. Sekarang coba gosokin ke tembok ya. Cila ini apa namanya? Elektronnya Oke. sampai habis dulu, Cila. Oh, oke. Ini. Nah, diperhatikan itu. Hector, apa yang terjadi nih Hector ketika balonnya digosok-gosokkan ke tembok? Nggak terjadi apa-apa. Nempel nggak balon? Oh, yang ada di dinding bergerak mundur gitu. Apanya yang bergerak mundur? Elektronnya yang yang negatif. Oke, benar. Elektronnya yang bergerak mundur. Berarti ntar kalian diskusikan alasannya ya. Oke, Bu. Coba yuk turunin balonnya pas yuk gosok di tembok ya. Iya. Nah, kita ke kegiatan 2 ya, pakai 2 balon. Menurut LKPD, kita disuruh menggosokkan kedua balon ini ke sweater. Aku mulai percobaannya, kalian perhatiin. Kalau kayak gitu berarti balonnya dua-duanya bermuatan negatif. Bentar, aku sambil tulis jawaban di LKPD-nya. LKPD itu 2 balon disuruh deketin terus amati apa yang terjadi. Coba deketin, Frey. Coba aku deketin ya balonnya. Ya. Tuh. Balonnya langsung menjauh loh. Iya. Nah, kan kedua balon itu muatannya sama-sama bermuatan negatif. Ya, kan kalau benda dengan muatan yang sama akan tolak-menolak. Selanjutnya aku coba deketin dulu balon hijaunya ke tembok ya, kita lihat ya. Sebentar.
terjadi apa-apa, balonnya pun juga nggak nempel di tembok walaupun sudah digosok-gosok. Ya nggak bisa nempel, kan temboknya nggak bermuatan. Oke. Ayo, waktunya tinggal sebentar lagi. Kita masih harus bikin kesimpulan nih. Iya, Vin. Nah, silakan kalian pikirkan jawabannya. Nanti kalau sudah selesai, silakan kalian kembali ke ruang Zoom utama ya. Siap, Bu. Oke, kalian sudah menyelesaikan ini ya LKPD-nya? Udah, Bu. Udah, Ya, Bu. Bu. Kalau sudah, berarti sekarang saatnya untuk presentasi. Kalian sudah menunjuk anggota kelompoknya untuk presentasi? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, Bu. Nah, kelompok Presentasi 1, ya, Bu. Melina. Oke, jadi kami dari kelompok 1, yaitu anggotanya Melina, Lakrisha, Nora, dan Misal. Jadi, tabel hasil penyelidikan. Yang pengamatan pertama, muatan benda sebelum perlakuan, sweaternya netral, balonnya netral, dan temboknya juga netral. Sedangkan muatan benda setelah balon kuning digosokkan pada sweater, sweaternya menjadi bermuatan positif, balonnya bermuatan negatif, dan temboknya bermuatan netral. Dalam pengamatan kedua, muatan benda sebelum perlakuan sama, sweater, balon kuning, dan balon hijau, tiga-tiganya netral, dan muatan benda setelah balon kuning dan hijau digosokkan pada sweater, sweaternya bermuatan positif, balon kuningnya bermuatan negatif, dan balon hijaunya bermuatan negatif. Analisis data. Pada keadaan awal balon, sweater, dan tembok bermuatan netral terlihat dari jumlah elektron yang sama dengan jumlah protonnya. Nah, pada pengamatan percobaan pertama, saat balon digosokkan pada sweater, balon jadi bermuatan negatif karena elektron dari sweater berpindah ke balon. Ketika balon kuning didekatkan ke tembok setelah perlakuan, balon dan dinding tidak terjadi tarik-menarik walaupun sudah digosok-gosokkan, karena dinding tidak bermuatan atau netral. Ketika balon kuning didekatkan dengan balon hijau setelah perlakuan, kedua balon saling menjauh ketika didekatkan, karena keduanya sama-sama bermuatan negatif. Pada pengamatan pertama dan kedua, balon tidak dapat menempel pada tembok walaupun telah digosok-gosokkan berulang kali, karena balon bermuatan negatif, sedangkan tembok tidak bermuatan. Kesimpulan kelompok kami ada dua, yaitu yang pertama, benda yang memiliki muatan yang berbeda, negatif dengan positif, ataupun sebaliknya, akan memiliki kecenderungan tarik-menarik. Dan benda yang memiliki muatan yang sama, negatif dengan negatif, ataupun positif dengan positif, akan memiliki kecenderungan saling menjauh atau tolak-menolak. Sekian, terima kasih. Udah kelihatan? Sudah, jelas. Oke. Kami dari kelompok 2 yang terdiri atas Peristiwa, Vektor, Chloe, dan Chester akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari tabel hasil penyelidikan, pengamatan pertama, yaitu muatan benda sebelum perlakuan, sweaternya netral, balonnya netral, temboknya juga netral. Muatan benda setelah balon kuning digosokkan pada sweater, sweaternya positif, balonnya negatif, temboknya netral. Pengamatan kedua, muatan benda sebelum perlakuan, sweaternya netral, balon kuningnya netral, balon hijaunya netral. Terus muatan benda setelah balon kuning dan hijau digosokkan pada sweater, sweaternya positif, balon kuningnya negatif, balon hijaunya negatif. Analisis data, muatan awal semua benda sebelum mendapatkan perlakuan, yaitu pada keadaan awal semua benda memiliki jumlah elektron dan proton yang sama. Jadi, semua benda bermuatan netral atau tidak bermuatan. Yang terjadi pada pengamatan percobaan pertama, yaitu balon jadi bermuatan negatif karena elektron dari sweater berpindah ke balon. Yang terjadi ketika balon kuning didekatkan ke tembok, yaitu tidak terjadi apa-apa. Tetapi, ketika balon didekatkan dengan tembok,
Elektron pada tembok bergerak menjauhi balon. Nomor 4, yang terjadi ketika balon kuning didekatkan dengan balon hijau, kedua balon saling menjauh ketika didekatkan karena keduanya sama-sama bermuatan negatif. Nomor 5, balon tidak dapat menempel pada tembok karena dinding bersifat netral, sehingga tidak terjadi tarik-menarik maupun tolak-menolak. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu, pertama, benda bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Kedua, benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Ketiga, elektron dapat lepas dan berpindah dari benda satu ke benda lainnya, tetapi proton cenderung tidak bergerak. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Cila. Perkenalkan, kami kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Freya, Norbert, Regina, Kevin, dan Giovanni. Tujuannya, dan ini adalah jawaban kami. Dari tabel hasil penyelidikan, data-data yang kami dapatkan adalah, pertama, pengamatan pertama adalah muatan benda sebelum perlakuan. Sweater netral, balon netral, tembok netral. Yang kedua adalah muatan benda setelah balon kuning digosokkan pada sweater. Sweater positif, balon negatif, dan tembok netral. Yaitu pengamatan kedua, muatan benda sebelum perlakuan, sweater netral, balon kuning netral, balon hijau netral. Muatan benda setelah balon kuning dan hijau digosokkan pada sweater adalah sweater positif, balon kuning negatif, dan balon hijau negatif. Lalu analisis data. Bagaimana muatan awal sebuah benda sebelum mendapatkan perlakuan? Jawabannya adalah pada keadaan awal semua benda memiliki muatan netral atau tidak bermuatan karena jumlah elektron dan protonnya sama. Lalu soal kedua, apa yang terjadi pada pengamatan percobaan pertama? Elektron dari sweater berpindah ke balon sehingga balon bermuatan negatif dan sweater bermuatan positif. Lalu soal yang ketiga, apa yang terjadi ketika balon kuning didekatkan ke tembok? Tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika balon didekatkan dengan tembok, elektron pada tembok bergerak menjauhi balon. Lalu yang keempat, apa yang terjadi ketika balon kuning didekatkan dengan balon hijau? Kedua balon saling menjauh ketika didekatkan karena keduanya sama-sama bermuatan negatif. Pada pengamatan pertama dan kedua, mengapa balon tidak dapat menempel pada tembok walaupun telah digosok-gosok berulang kali? Karena dinding tidak bermuatan atau bisa disebut sebagai netral. Di percobaan terlihat balon bermuatan negatif. Agar balon dapat menempel pada dinding, maka dindingnya harus bermuatan positif. Kesimpulan, berdasarkan kegiatan yang telah kami lakukan, berikut adalah kesimpulan yang bisa kami katakan. Benda dengan muatan berbeda akan memiliki kecenderungan tarik-menarik. Benda dengan muatan yang sama akan saling tolak-menolak jika didekatkan. Benda yang bermuatan positif jika jumlah elektronnya lebih banyak dari jumlah protonnya, dan sebaliknya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Freya. Jadi untuk tadi pengamatan di tabel pertama dan di tabel kedua jawaban kalian semuanya sama ya. Jadi Bu Mila udah bisa simpulkan di sini kalian bisa membedakan benda bermuatan positif dalam keadaan yang bagaimana, benda yang bermuatan negatif dalam keadaan yang bagaimana. Oke. Jawaban kalian tadi bagian isiannya juga sudah benar semua. Hanya berbeda-beda di kalimatnya saja ya, tetapi jawabannya sudah benar. Oke, sampai materi yang sudah Bu Mila sampaikan ini, ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi. Bu Mila akan kirimkan link soal evaluasi ke WA grup kalian ya. Silahkan kalian cek HP-nya dan mulai dikerjakan. Soalnya cuma 5 soal, jadi kalian bisa mengerjakan dengan cepat. Oke, silahkan dicek WA-nya masing-masing.
Oke, sudah selesai ya? Sudah, Bu. Ya. Coba Bu Mila cek nilainya. Oke, sebagian besar di antara kalian sudah betul semua. Sebagian lagi ada yang cuma salah satu. Jadi kalian semua hebat untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita membuat kesimpulan sama-sama. Ada yang mau kasih pendapat? Kesimpulan yang pertama? Atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Oke, atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Selanjutnya, Atom terdiri dari dua lapisan, yaitu inti atom sama kulit atom. oke, Kalau benar. di inti atom itu terdapat proton dan neutron, terus di kulit atom ada elektron. Oke. Kayak Bu, Oke, Norbert. proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, sedangkan elektron bermuatan negatif. Oke, benar Norbert. Bu, saya mau menambahkan lagi. Oke, Freya. Benda yang memiliki jumlah elektron yang lebih banyak dari jumlah proton akan bermuatan negatif. Sedangkan benda yang memiliki jumlah proton yang lebih banyak dari jumlah elektron akan bermuatan positif. Oke, Freya. Terima kasih. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Karena kita sudah mulai pelajaran ini dalam doa, kita tutup juga dalam doa. Siapa yang mau pimpin doa penutup hari ini? Saya, Bu. Oke, Cila, silakan Cila. Bu Mila dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah bergabung di Zoom Bu Mila hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Minggu depan kita akan belajar tentang listrik dinamis. Silahkan persiapkan diri kalian. Boleh baca-baca buku dulu. Dan sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, Bye-bye. Bu. Sampai jumpa, Bu. Makasih, Terima Bu. kasih, Bu Mila. Ya, sampai jumpa.